Shalom saudara-saudara, selamat Sabat, selamat berjumpa kembali dalam ibadah walaupun kita terpisah jarak, tapi saya percaya kita semua dipersatukan oleh kasih Tuhan pada Sabat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya pekabaran ini boleh menguatkan kita dan kita juga memiliki pemahaman yang lebih baik dalam Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur pada Sabat ini oleh karena Tuhan masih menambahkan hari-hari kami. Satu Sabat kami lebih dekat kepada kedatangan-Mu. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu. Biarlah kami penuh sukacita, dikenyangkan dan dikuatkan oleh firman-Mu pada Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang sejarah, setelah kejatuhan nenek moyang kita Adam dan Hawa, penderitaan, bencana, kesusahan, kematian tidak pernah berhenti, saudaraku. Badai terus datang, tidak pernah berhenti. Sama seperti kita kalau pergi kita berlayar ke laut. Saya lama berada di pulau dan saya hampir tiap bulan menyeberangi lautan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya melihat setiap saya datang ke pantai, setiap saya berada di kapal, jarang kelihatan air itu teduh. Bahkan pada musim-musim tertentu kita ada di darat, terpaan daripada hempasan daripada air ombak itu. Ya, menderu, kita dengarkan dengan suara yang cukup besar. Kita melihat pada waktu di laut, ya, begitu kapal melewati ombak itu memecah, air itu ya, masuk ke dalam kapal. Saya punya pengalaman sekali, saya bersama dengan teman pendeta, karena waktu itu kami harus ya, menaiki kapal yang kecil, tapi dengan perjalanan yang cukup jauh. Saudaraku yang kasih, itu nahkoda kapal mengendalikan pakai kaki. Ya, ada bambu yang ditaruh ke belakang untuk mengatur kemudi. Ya, semua barang di dalam dan kita di atas kapal, di atas atap daripada ya bot ini, ya karena sedikit lebih besar dari perahu. Tiba-tiba mati mesinnya. Waktu mati mesinnya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu oleng, tidak bisa dikendalikan, hampir tenggelam, hampir terbalik. Wah, saya lihat teman saya pendeta karena jarang-jarang naik kapal, dia sudah pucat, dia bilang mati kita. Ya, ini kalau tenggelam ya kita belum tentu bisa ya sampai ke tepi pantai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untung cepat-cepat ya ini ya nahkoda ya kapal ini dia turun, rupanya ada jaring yang terikat di kipas ya daripada kapal itu. Jadi dia masuk ya ke dalam laut, ke dalam air, dia berenang dan akhirnya diputuskan itu jaring, baru kami jalan kembali, mesin itu boleh berjalan. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya memang pada waktu itu ya jantung sudah dak-dikduk. Ya. Itulah pengalaman kita. Ada satu tulisan dalam inspirasi. Tidak akan pernah ada waktu di dalam sejarah gereja ini. Tolong diingat saudara. Tidak akan pernah ada waktu dalam sejarah gereja ini di mana para pekerja Allah berlipat tangan dan dengan aman mengatakan semua baik-baik saja, damai dan selamat. Tidak ada saudara. Ternyata gereja ini akan tergoncang. Manusia itu akan tergoncang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, dalam sejarah perjalanan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan ada beberapa diceritakan di dalam Alkitab ini. Lahir di tengah badai, lahir di tengah pencobaan, lahir di tengah kesusahan. Contohnya Musa. Pada waktu Musa dilahirkan ada satu perintah dari Firaun. Setiap anak laki-laki harus dibunuh. Dan akhirnya karena tidak tahan lagi
orang tua daripada Musa menjaga Musa. Dia harus membuat dari gala-gala tempat menyelamatkan anak itu di sungai Nil. Tidak tahan melihat kalau diambil dari rumah oleh tentara-tentara Mesir. Tapi Tuhan menyelamatkan Musa. Yesus, saudaraku, oleh karena kegeraman Raja Herodes pada waktu didengar akan ada raja yang lahir di Israel, di Yerusalem, maka dia memerintahkan semua anak laki-laki di bawah umur 2 tahun harus dibunuh supaya masuk di sana terjerat akan bayi Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu pun Tuhan lalui. Yesus baru mati di kayu salib setelah semua pelayanannya untuk dunia ini selesai. 12 murid Yesus, ada banyak cerita pengalaman bagaimana mereka terus dihantam badai, pencobaan, dipenjarakan, dihina, dicemeti seperti Paulus, ada yang dipancung, dibuang ke Pulau Patmos. Saudaraku, gereja umat Tuhan tidak pernah berhenti dalam apa? Dalam badai pencobaan. Gereja mula-mula. Dalam Wahyu 12 ayat 13 dikatakan, setan itu memburu perempuan itu, memburu gerejanya. Lalu ayat 15 menyemburkan air dari mulutnya. Dan 17 marahlah naga itu, si ular tua, iblis, marah, memerangi gerejanya, memerangi orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah yang ada yang aman di atas dunia ini, saudara? Sejak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sudah langsung melihat kematian itu di depan mata mereka. Penderitaan tidak pernah hilang. Kita ini menghadapi badai silih berganti. Badai dalam rumah tangga, masalah anak-anak, masalah keluarga antara keluarga, perselingkuhan, ketidakseirama, tidak setia satu dengan yang lain, tidak seide. Masalah terus menjadi konflik dalam keluarga. Apalagi saudaraku, masalah salah faham, salah pengertian, tidak seagama. Ini semua menjadi badai dalam rumah tangga. Badai dalam pekerjaan apalagi. Tidak ada lowongan yang cocok. Masalah hari Sabat, di PHK, persaingan dengan pimpinan atau dengan karyawan. Membuat kita terganggu dalam pekerjaan. Badai dalam percintaan, ada banyak orang sampai tua tidak dapat jodoh. Saudara yang kasih dalam Tuhan sudah berdoa dan entah bagaimana, ketemu tapi tidak seiman, tantangan terus berdatangan. Badai di dalam pergaulan, kita sering dikucilkan dalam masyarakat, dikucilkan dalam dibully, menjadi tontonan. Saudaraku, dalam pergaulan ada jatuh dalam pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Badai terus datang di atas dunia ini. Apalagi saudaraku, badai dalam pendidikan. Ada banyak sekarang anak-anak tidak mampu meneruskan sekolah mereka. Tidak bisa membayar uang sekolah. Masalah hari Sabat tidak bisa belajar oleh karena mereka di luar. Tidak ada pendidikan mungkin yang bisa mereka dapatkan di sekitar mereka yang bebas hari Sabat. Terlalu banyak tuntutan. Ada banyak hal. Di dalam pelayanan pun di gereja ada badai, saudara. Terlalu banyak tuntutan. Ada banyak maunya orang yang dilayani. Tidak dihargai pelayan-pelayan. Ini juga badai, saudaraku, di dalam pelayanan. Badai dalam persekutuan. Di gereja perselisihan, persaingan, ego. Dunia ini penuh dengan badai. Badai dalam kehidupan sosial, dalam masyarakat. Sara tidak dapat izin beribadah, masalah tradisi, masalah budaya. Dan sekarang yang paling besar adalah yang melanda dunia ini adalah masalah bencana. Wabah penyakit pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, bencana alam, banjir silih berganti, tsunami, gempa bumi, longsor, topan, puting beliung. Saudaraku, semua ini terjadi di atas dunia ini. Dan akibatnya apa? Ada banyak pencurian, ada banyak perampokan, ada banyak penculikan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.
Saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita mau sedikit melihat ke belakang, korban bencana yang menimpa Indonesia ini yang paling besar. Tanggal 10 April 1815, Gunung Tambora, Sumbawa meletus. Saudara tahu berapa korbannya? 71.000 orang meninggal dunia menjadi korban pada saat itu. Gempa tsunami Aceh 26 Desember 2004 yang lalu, 168.000 lebih kurang orang menjadi korban, saudara. Enggak main-main, saudaraku. Gunung Kelut meletus tanggal 20 Mei 1919. Ini yang paling dahsyat dalam sejarah gunung api di Indonesia. 5.160 orang meninggal dunia. Letusan Gunung Agung di Bali 17 Maret 63. 2.731 orang meninggal dunia. Sekarang virus corona, saudara-saudara, sudah lebih dari 2 juta orang menjadi korban di dunia ini. Ratusan ribu meninggal dunia. Di Indonesia sudah ribuan menjadi korban. Dan sekarang ini sudah ratusan yang meninggal dunia. Saudaraku, di negara kita pun tidak luput akan badai itu. Sementara hal-hal ini menimpa dunia, bencana alam ini menimpa kita, tetapi saudaraku, sifat manusia, watak manusia, ego manusia juga dirusak, saudara. Kriminalitas di mana-mana. Di dalam data PODES periode 2011 sampai 2018 dari Badan Pusat Statistik, dikatakan bahwa jumlah desa kelurahan yang menjadi ajang konflik massal meningkat. Bayangkan dari 2.500 desa tahun 2011 menjadi 2.800 desa tahun 2014 dan kembali meningkat menjadi 3.100 desa pada 2018. Saya tidak tahu sekarang sudah 2 tahun berikut. Ini bukan berkurang, bertambah, saudara. Konflik di mana-mana. Pertanyaannya, kapan badai berlalu? Saudaraku, hanya firman Tuhan ini yang kekal. Hanya iman yang kekal. Badai tidak akan berlalu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kedatangan Yesus yang kedua kalilah yang mengakhiri akan badai itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya waktu Yesus di dunia ini ada beberapa kata-kata yang dia sampaikan. Dan ini disampaikan beberapa kali menekankan pentingnya yaitu kata berjaga-jaga. Matius pasal 24:42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau badai ini berakhir, datanglah Tuhan Yesus. Kalau kita mau badai ini semua musnah, segala pencobaan ini berakhir, saudaraku, datanglah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terjadi, Yesus berkata, berjaga-jagalah kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita jaga? Yang pertama, salah satu yang dinasihatkan oleh Yesus, yaitu Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Apa itu ragi? Ragi yang dimaksudkan adalah ajaran. Dan ini sepanjang zaman akan ada ajaran-ajaran yang menipu. Ajaran-ajaran yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan Alkitab ini. Akan muncul guru-guru palsu yang mengajarkan yang sesuai apa yang mereka kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berjaga-jaga atas ajaran-ajaran yang sekarang ini yang marak muncul dari orang-orang yang merasa dirinya benar, bukan Tuhan yang benar. Walaupun berbicara atas nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, di dalam Lukas pasal 12 ayat 15,
Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, dikatakan di sini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya, ingat saudara, tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kesempatan seperti sekarang, disinilah memang kita harus bisa, kalau masih ada yang dibagi, mari kita berbagi saudara. Ya, bukan berbagi habis artinya, tapi kita paling tidak boleh melihat sekitar kita, terbuka hati kita di gereja, di tetangga, di mana saja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, ada banyak orang yang merangkul harta itu seolah-olah itu menjadi bagian yang harus dijaga. Sebenarnya Tuhan mau kita menjaga hidup kita. Harta itu datang dari Tuhan, saudara. Jangan sampai bergantung kepada kekayaan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita. Ada banyak orang di atas dunia ini yang memusatkan perhatiannya untuk mengumpulkan harta, yang akhirnya membuat harta itu menjadi berhala. Dan ingat saudara, akan tiba saatnya, dikatakan oleh firman Tuhan, pedang akan datang dan orang akan merampas harta itu daripadamu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya masih ingat itu dalam tulisan Rono Buat Nasihat Bagi Sidang, ya, halaman 69. Akan tiba saatnya, perampok akan datang, pedang akan datang, perampas akan datang, mengambil itu secara paksa daripadamu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi kalau kita berbagi, kita gunakan harta itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, berkatnya akan luar biasa. Karena kita bukan hanya dapat berkat jasmani, tapi yang paling utama adalah keselamatan. Dalam Lukas pasal 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kenapa saudara? Supaya kamu beroleh kekuatan luput dari semua yang akan terjadi. Kebutuhan kita yang besar sekarang ini adalah sesungguhnya mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk kuat menghadapi persoalan, masalah yang akan terjadi ke depan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini belum apa-apa. Situasi ini belum apa-apa. Ini situasi adalah untuk mengingatkan. Situasi untuk persiapan agar kita tidak kaget untuk menghadapi hari-hari yang susah itu. Itulah kata Tuhan. Kenapa? Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang kita perlu berjaga-jaga sekarang. Berdoa banyak. Bagaimana supaya kita berdiri waktu Yesus datang. Itu sebenarnya kerisauan yang harus kita miliki saat ini. Itulah kekhawatiran yang besar harusnya kita miliki saat ini. Bagaimana kita supaya berdiri waktu Yesus datang. Kenapa saudara? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jaga berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Inilah. Karena dunia ini akan segera dihancurkan. Kekuasaan dunia ini, jabatan, harta, semua akan hilang saudaraku. Ditinggalkan di dunia ini, akan dibakar. Tetapi keselamatan itulah menjadi bagian saudara dan saya. Itu yang paling penting saudara. Dan saya secara pribadi, saya walaupun saya pendeta, saya berdoa terus Tuhan jaga tolong saya. Agar saya bertahan, berdiri sampai Yesus datang. Saudaraku yang kasih, ya, apa yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita? Agar kita disebut sebagai orang yang berjaga-jaga. Agar kita terhindar dari ragi. Agar kita terhindar dari ketamakan. Agar kita terhindar dari keraguan-raguan tentang ya, kehidupan dunia ini. Matius 12 ayat 50. Mari kita melakukan kehendak Bapa di sorga.
Matius 25 ayat 40 katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku yang kasih, lihat di sini, melakukan kehendak Bapa adalah mempraktekkan kehidupan, berbagi, memperhatikan, peduli orang lain. Saudara-saudara, saya berusaha di dalam diri saya untuk bisa menahan diri, tidak mempersalahkan orang lain, tidak menghakimi orang lain, tapi saya memeriksa diri saya, apa yang saya sudah buat kepada orang lain. Mari kita periksa diri kita sekarang, saudara dimanapun saat ini, periksa diri saudara. Apa yang saudara sudah buat kepada Tuhan, apa yang sudah saudara buat kepada orang lain. Karena ini kata Tuhan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan yang ketiga, agar kita terhindar dari semua tadi ajaran sesat itu, ragi itu saudaraku, agar kita terhindar dari ketamakan itu, agar kita terhindar dari segala kekhawatiran, hanya kekhawatiran dunia ini saja. Tuhan mau kita berjalan, pakai kaki, pakai tangan, pakai mulut kita, lidah kita berbicara. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dan Matius 24 ayat 14. Untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Saudaraku harus ingat ini. Talenta kita, uang kita, harta kita, kepintaran kita, pengetahuan yang kita miliki, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya kita tidak terbebani dengan kata orang. Kita terbebani sekarang ini adalah tuntutan dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki, tolong perhatikan saudara. Ukuran yang digunakan untuk menuntut kita adalah sesuai dengan apa yang kita terima. Lukas 12:48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, kepadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi saudara, kalau saudara punya talenta banyak, kerjakan banyak untuk Tuhan. Bukan untuk merendahkan orang lain. Bukan untuk seolah-olah saudara lebih hebat orang lain, tidak. Salah saudara. Kalau saudara memiliki harta banyak, jangan melihat ukuran yang diberikan orang lain, tapi lihat ukuran yang kau terima dari Tuhan. Ini saya harus sampaikan dengan tegas, saudara, supaya kita tidak kehilangan masa depan dari Tuhan. Jadi kalau orang dapat 10 dituntut. Kalau orang dapat 1 dituntut. Saudara bisa lakukan 2, puji Tuhan. Dari yang 10 saudara bisa lakukan lebih banyak dari situ, puji Tuhan. Tapi tidak boleh rendah dari situ. Inilah sebenarnya bagi kita, kalau kita periksa diri kita, tidak ada kesempatan kita untuk melihat kekurangan orang lain. Kalau saya melihat diri saya, saudaraku, saya tidak punya kesempatan untuk memikirkan akan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Karena saya sedang bergumul, saya sedang berjuang untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya dapatkan. Jadi saudara, saya tidak heran kalau sekarang ini ada dikasih Tuhan talenta untuk orang, banyak waktunya untuk kirim ini, lakukan itu. Saudaraku, itu memang karena dia terima banyak. Jadi hati-hati saudara. Kalau sedikit dia kasih, dari standar ini diterima, ini berbahaya. Badai selalu datang, tetapi ingat, pasti berlalu. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, saudaraku. Yakobus 2 ayat 20. Yesus berkata, percuma berseru kepada nama Tuhan kalau tidak berbuat dan berbuah. Oh, luar biasa saudaraku. Matius 15 ayat 9. Yesus sendiri berkata, percuma berseru kepada nama Tuhan kalau tidak berbuat dan berbuah. Sekali lagi saudara-saudara, saya rindu kita semua memiliki pengharapan waktu Yesus datang. Teorimu tidak cukup, kepintaranmu tidak cukup,
kalau tidak ada perbuatanmu. Jadi saya merindukan kita saudara tidak terlena dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan kita. Sekarang batasi dirimu melihat diri, melihat kemampuanmu, melihat tanggung jawabmu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Roma 14 ayat 12 dikatakan firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita memberikan pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan 1 Petrus 4 ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya rindu dengan pelajaran malam hari ini. Badai selalu datang, tapi pasti berlalu. Itulah sebabnya mari kita gunakan waktu yang baik ini, kesempatan baik ini, berbuat dan berbuah. Bukan hanya berbicara, bukan hanya mengkritik, bukan hanya untuk melihat kekurangan orang lain, bukan hanya dengan kemampuan yang luar biasa berapi-api untuk berbicara, tapi tidak berbuat apa-apa. Saudara, jangan tipu dirimu sendiri. Karena hari Tuhan sudah dekat. Buat yang terbaik selagi ada waktu. Itu sebab Matius 24 ayat 46 kata firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kenapa saudara? Karena ujian akan datang kepada setiap jiwa. Karena itu, mengakhiri firman Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memilikinya, yang memelihara kamu. Dan ayat yang ke-8, sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Ingat saudara, akan meneguhkanmu, akan melengkapimu, akan menguatkanmu, akan mengokohkanmu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, semoga Tuhan menolong kita. Ingat sekali lagi, badai pasti berlalu. Bila mana Yesus datang, apakah saudara dan saya bertahan, berdiri di hadapannya? Tuhan kiranya menguatkan kita sesuai firman-Nya, mengokohkan kita, meneguhkan kita. Karena kita merendahkan hati, karena kita menyerahkannya kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji muliakan nama Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang barusan saja kami dengarkan. Sesungguhnya hari Tuhan sudah dekat. Badai tetap akan menimpa dunia ini. Kesusahan, kematian, segala penderitaan yang besar, silih berganti, tidak akan selesai sampai tiba Yesus datang kali yang kedua. Maka semua itu pasti berlalu. Oleh sebab itu ya Bapa, berkati kami agar kami tetap di dalam iman, berjaga-jaga, melakukan kehendak Tuhan, berbuah dan berbuat di dalam kehidupan kami. Dan segala perintah-Mu kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami ya Bapa dari hari ke hari dalam kerendahan hati untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kami, kemauan kami, pikiran kami ke dalam pimpinan-Mu.
Oleh sebab itu ya Bapa, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Angkat tangan-Mu, tumpangkan kepada setiap umat yang mendengarkan firman ini saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati, memelihara, menjaga, menguatkanmu sesuai dengan firman-Nya pada hari ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sambut berkat-Nya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.